Halo, Sobat Yuk Nonton, apa kabarnya? Pada film kali ini menceritakan seorang pasien rumah sakit yang bertemu dengan setan atau jurik yang ada di rumah sakit itu. Bagaimana ceritanya? Yuk, nonton aja. Film ini dimulai dari seorang guru olahraga bernama Dana. Setiap pagi dia selalu melatih dirinya agar selalu fit di dalam pekerjaannya. Hingga pada suatu pagi, ketika dia sedang menyeberang jalan saat sedang olahraga, tiba-tiba kecelakaan tabrak lari itu menyebabkan dia koma selama 2 minggu, dan dirawat di rumah sakit dengan keadaan muka yang sedikit hancur dan selang yang memasuki lehernya hingga susah bicara. Suaminya Dana, yang bernama Steve, merawat dan memberikan sebuah laptop untuk membantu dia bicara. Walaupun masih kaku akibat kecelakaan itu, Dana tetap mencoba mengetik nama anak perempuannya yang bernama Gemma. Di saat malam tiba, saat Dana sedang istirahat akibat kecelakaan itu, dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia mendengar ada suara dan kehadiran seseorang di kamarnya yang tiba-tiba. Pada keesokan harinya, Trevor yang merupakan seorang perawat yang selalu menemani Dana datang untuk membawakan sarapan. Dana yang masih merasa tersiksa dengan keadaannya, mengadu pada Trevor tentang kejadian semalam. Dan Trevor pun mengecek pintu itu yang ternyata tidak ada siapapun di dalamnya. Tidak lama kemudian, Steve membawa anaknya yang bernama Gemma. Gemma yang masih takut dan trauma dengan keadaan ibunya, memberanikan dirinya untuk bertemu dengannya. Setelah kejadian semalam, Dana segera membicarakan hal ini kepada Steve. Kita menuju Gemma yang sedang kesal kepada kedua orang tuanya yang menganggap dia anak kecil. Dengan kesal, dia pergi jalan-jalan di sekitar rumah sakit dan mengikuti ada suara aneh. Suara itu membuat dia memasuki sebuah bangsal kosong. Di bangsal kosong itu, dia melihat-lihat ranjang yang dia curigai asal suara itu yang membuat dia panik dengan nyalanya alarm, yang tiba-tiba. Yang ternyata itu adalah direktur di rumah sakit itu, Elizabeth. Kita kembali lagi pada Dana yang kesal dan khawatir pada Steve, dikarenakan pekerjaan dia digantikan oleh gadis muda yang berbakat. Di saat malam tiba, Dana tiba-tiba terbangun, dan yang ternyata itu adalah mimpi. Tetapi, tiba-tiba ada Dr. Ron yang sedang duduk di dekatnya. Dr. Ron datang untuk menanyakan keadaan tentang kejiwaan Dana. Dia berpikir, kalau Dana mengalami penyakit trauma dan berhalusinasi. Setelah Dr. Roy pergi, Dana memikirkan anak dan suaminya hingga tertidur. Tetapi, tiba-tiba pintu lemari itu terbuka dan muncullah si jurik, yang berniat membunuh Dana dengan menekan selang pernafasannya Dana. Pada keesokan harinya, Dana mengadu pada Steve tentang bagaimana dia diselamatkan dokter tadi malam, dan didatangi oleh seseorang berwajah menyeramkan yang berlengan panjang. Mendengar ini, Steve langsung memerintahkan orang untuk memasang kamera CCTV. Setelah CCTV dipasang, Dana melihat wajahnya yang setengah hancur. Dan Steve menceritakan perkara guru baru yang cantik itu ke Dana. Di samping itu, datang Elizabeth untuk membicarakan tentang adanya kerusakan pada ventilator. Hal ini membuat Dana stres. Akibat kejadian itu, Elizabeth pergi menemui Trevor dan menanyakan perkara ventilator Dana. Dan dia pun kesal karena dituduh dan komplain perkara tikus di rumah sakit ini yang membuat dia menendang tembok. Di malam berikutnya, Dana sedikit bosan berbaring dan dia mencoba untuk bangun. Tetapi, kakinya masih sakit. Karena tidak ada kerjaan, Dana sibuk bicara sendiri dan main dengan CCTV-nya.
Dan ketika dia sedang asik berbicara sendiri, tiba-tiba akibat suara yang mengejutkan itu, Dana mencoba berbicara dengan suara itu. Tidak lama kemudian, suaranya tidak menjawab lagi dan pergi. Dana yang tertarik dengan asal suara itu, mencoba mencari sejarah rumah sakit ini. Dan ternyata sosok jurik itu ada di dalam foto sejarah rumah sakit ini. Pada keesokan harinya, Dana mencoba menanyakan pada Trevor tentang orang yang bernama Eric Nelson. Dan Trevor menjawab kalau dia adalah perawat baru di rumah ini. Trevor menyarankan agar Dana menanyakan hal ini pada Dr. Ron. Ketika Trevor membalikkan tubuh Dana, dia melihat ada bekas luka cakar di bagian pahanya Dana yang membuat Dana panik. Karena Dana terus berontak, Trevor pun membiusnya. Setelah itu, dia mencoba menutup lemari yang tiba-tiba terbuka sendiri. Demi keamanan Dana yang tertidur, Trevor mengganjalnya dengan kursi roda. Dan pada siang harinya, Dr. Ron pun datang mengunjungi Dana. Dengan rasa penasarannya, Dana menanyakan tentang Eric Nelson pada Dr. Ron. Karena Dana sudah mengetahui tentang Eric akibat Trevor, Dr. Ron pun menceritakannya pada Dana dengan catatan, hal ini tidak ada kaitannya dengan supernatural atau arwah jahat. Setelah Dana menyetujui syaratnya, Dr. Ron pun menceritakan kalau Eric adalah seorang yang mempunyai penyakit kejiwaan dan suka melukai dirinya dengan kuku. Pihak rumah sakit selalu menggunting kukunya setiap hari agar dia tidak melukai dirinya. Sampai akhirnya dia sembuh. Tidak lama setelah dia sembuh, Dr. Ron mengajaknya kerja di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini, dia selalu mengambil kuku pasien anak kecil dan disimpannya di amplop. Sehingga orang-orang memanggilnya Nails. Dr. Ron juga menceritakan saat Eric mulai bekerja di sini, telah ditemukan ada 5 orang gadis kecil yang mati. Hingga polisi mencari orang yang membunuhnya dan tidak ditemukan bukti kalau Eric telah terlibat dalam masalah ini, sampai saat polisi menemukan adanya amplop berisi kuku di sekitar mayat gadis kecil itu. Dan yang akhirnya dia mati gantung diri. Hal ini membuat Dana curiga, kalau Eric mati di dalam lemarinya yang membuat dia ketakutan. Melihat ini, Dr. Ron berusaha menenangkan Dana dengan mengatakan kalau roh jahat itu tidak ada. Di malam harinya, Dana mendapat video call dari Gemma, yang ingin melihat keadaan ibunya. Tetapi, setelah Dana melihat Ashley, dia sedikit kaget dan kesal. Di tengah malam, saat Dana sedang bersiap untuk tidur, dia merasakan sesuatu dan berusaha untuk berbicara dengan Ellie, yang merupakan pasien kamar sebelah. Tiba-tiba, pintu lemarinya mendadak bunyi. Dengan panik dia tekan tombol untuk memanggil perawat. Trevor yang sedang jaga, bergegas pergi ke kamar Dana. Sementara itu, Dana didatangi oleh si jurik yang keluar dari lemari, untuk membunuh Dana. Dan untungnya Trevor datang tepat pada waktunya. Setelah kejadian semalam yang membuat dia sangat ketakutan, Dana mengadu pada Steve dan menunjukkan video kejadian itu dan mengatakan pada Steve kalau ini adalah perbuatan Eric Nelson. Eric Nelson. Mendengar ini, Steve menganggap kalau Dana telah berlebihan. Apalagi setelah dia menyebut kalau Trevor yang menjadi penyelamatnya. Dengan rasa cemburu, Steve berniat mencabut CCTV yang ada di kamar Dana. Menurut Steve, gara-gara CCTV Dana telah menjadi seorang paranoid. Steve pun pergi keluar untuk menemui Dr. Ron dan Elizabeth. Di luar, dia menyuruh Gemma untuk menemani ibunya di dalam. Karena Dana ingin mendapatkan bukti kuat agar dia tidak dikatakan gila, dia menyuruh Gemma untuk pergi ke bangsal sebelah untuk menanyakan Ellie agar mendapatkan bukti. Ketika Gemma menanyakan tentang Eric pada Ellie, tiba-tiba Gemma pun lari keluar menemui Steve dan mengatakan kalau Ellie kena serangan jantung.
Sementara itu, kita menuju Trevor yang sedang menutup lubang tikus yang ada di ruang jaganya. Dan dia dipanggil Dana untuk menutup rapat lemarinya dengan paku. Walaupun Trevor mengatakan tidak ada orang yang bisa masuk dari sana, Dana membantah kalau ini bukan ulah manusia tapi arwah jahatnya si Eric. It's an evil thing. Trevor menganjurkan Dana agar jangan berhalusinasi yang nantinya dia bisa dibilang gila oleh pihak rumah sakit dan diperiksa otaknya. Dana tahu, kalau Trevor telah melihat makhluk itu semalam di saat menyelamatkan dia. Dan Dana meminta bantuan Trevor agar membantunya pergi dari sini. Tetapi, Trevor menolaknya dan mengatakan kalau Dana lebih baik meminta bantuan suaminya. Dengan kesal, Dana menjawab, kalau suaminya tidak mendengarkannya. He doesn't listen. Karena tidak ada yang mau mendengarkan dan menolongnya, Dana mencoba mencari tahu tentang arwah yang dia bisa lihat, sedangkan orang lain tidak, melalui internet. Di internet dikatakan bahwa hanya ada segelintir orang yang terbuka mata ketiganya hingga bisa melihat hantu. Dengan penyataan ini, dia mencoba melihat hantu yang dikatakan orang tersebut. Setelah dia mengetahui kelebihan dirinya, Dana nekat mematikan alat ventilatornya, agar dia bisa bersiap-siap melawan si Jurik. Sementara itu, Trevor yang merasa tidak enak sama Dana, mencoba membicarakan masalah ini pada Elizabeth. Elizabeth pun menolak anggapan Trevor tentang adanya arwah jahat Eric Nilsson demi reputasi rumah sakit ini. Ketika mereka sedang membicarakan Eric, tiba-tiba terdengar suara aneh. Setelah Trevor pergi dari Elizabeth, karena khawatir dia pun kembali melihat Dana. Di saat itu Dana sedang mempersiapkan dirinya untuk melawan si Jurik. Dia menyadari kenapa dia bisa melihat si Jurik, itu dikarenakan dia pernah nyaris mati sebelumnya. Tidak lama kemudian, laptop Dana berbicara sendiri dengan mengatakan kalau dia akan mati. Setelah itu, Dana ditunjukkan oleh si Jurik, video suaminya dan Ashley yang sedang selingkuh. Yang akhirnya, kakinya Dana dicakar oleh si Jurik. Dana pun menanyakan kalau si Jurik maunya apa, kok mengganggu dia. Jurik pun menjawab dengan mencakar perutnya Dana. Sementara itu, Trevor yang sedang asik menonton film di laptopnya, merasakan ada sesuatu yang mendatanginya. Trevor berpikir itu adalah tikus yang selalu mengganggu dia. Dan Trevor pun mencoba memukuli lemari itu dan membukanya. Yang ternyata, tidak disangka-sangka, ternyata nama Dana ada di dalam lemari itu. Dana merupakan salah satu korban yang selamat dari pembunuhan oleh si Eric Nilsson atau si Jurik. Dan, tidak lama kemudian, laptopnya Trevor mendadak rusak hingga muncul gambar lemari yang dibarengi oleh keluarnya tangan dari lubang tikus. Sejenak, Trevor masih tidak percaya apa yang dia lihat yang mengakibatkan dia melihat ke belakang yang ternyata tidak ada apa-apa. Tetapi, ketika dia melihat ke laptop, dia melihat si Jurik keluar dari lubang itu. Ketika kembali menengok ke belakang, tidak lama setelah Trevor dibunuh si Jurik, Steve datang ke rumah sakit untuk melihat Dana yang kakinya terluka. Steve mencurigai Trevor yang melakukan ini pada Dana. Dana pun membantahnya dengan keras. Tetapi, Steve mempunyai bukti kalau di tempat Trevor telah ditemukannya barang bukti. Dan, Dana dahulu pernah menjadi pasien di rumah sakit ini di saat Eric membunuh 5 gadis kecil itu. Karena sudah stres dan kelewat kesal melihat Ashley yang sok ikut campur, Dana akhirnya terus terang perkara selingkuhan Steve dengan Ashley. Dana mengatakan kalau dia melihat dan mendengarnya dari si Jurik, yang akhirnya membuat Steve marah. Tiba-tiba, sementara itu, kita kembali kepada Elizabeth yang khawatir atas kejadian yang menimpa Dana. Ketika dia sedang telepon bosnya, dia mendapat telepon dari si Jurik. Pas dia nengok ke belakang, tiba-tiba, kita kembali lagi ke Dana dan Steve yang sedang berkelahi hingga membuat lampu di rumah sakit itu tiba-tiba mati. Matinya lampu di rumah sakit itu membuat Steve kesal dan pergi mencari Elizabeth.
Sementara itu, Dana menyuruh Gemma segera pergi dari sini yang membuat si Jurik marah. Akibat kemarahan si Jurik, Dana berusaha nekat untuk bangun dari ranjangnya, dan melarikan diri dari rumah sakit itu dengan menyuruh Gemma menarik selang pernafasannya. Setelah itu, Gemma mengambil kursi roda buat Dana yang membuat dia terjatuh dan ditampar Gemma agar Dana sadar, dari pingsannya karena rasa sakit. Dan yang akhirnya, mereka berhasil pergi dari kamar itu. Kita menuju pada Steve yang sedang mencari Ashley ke parkiran mobil. Steve berpikir kalau Ashley menunggunya di dalam mobil, yang ternyata itu adalah... Setelah kematian Steve, si Jurik kembali mengejar Dana dan Gemma. Dengan sedikit panik Gemma mendorong ibunya dengan kencang hingga menabrak mayatnya Ellie. Ketika Gemma hendak melewati mayat itu, tiba-tiba... Setelah melepaskan diri, Gemma mendorong kembali ibunya menuju pertigaan, yang membuat dia terkejut, melihat sosok si Jurik menghampiri mereka. Sosok menyeramkannya si Jurik membuat mereka sangat panik hingga berlari menuju lift. Karena liftnya macet, mereka pun nekat pergi melalui tangga yang membuat Dana jatuh tersungkur ke lantai dasar. Dengan cepat, Gemma menarik Dana naik ke kereta dan kembali mendorong ibunya hingga bertemu pasien yang ketakutan. Karena sudah panik, mereka pun meninggalkan pasien itu yang akhirnya jadi korban si Jurik. Setelah itu, Jenna terus mendorong ibunya hingga menuju pintu yang terkunci. Yang tiba-tiba muncul Dr. Ron. Setelah membuka pintu, Dr. Ron mencoba membawa balik Dana, kembali ke kamarnya yang akhirnya digigit oleh Gemma. Dengan kesal, dokter itu mengatakan kalau Gemma sudah menjadi gila seperti ibunya. Tidak lama kemudian, datanglah si Jurik menusuk dokter itu dari belakang. Setelah dokter itu mati, Dana pun sadar kalau dia tidak akan bisa lari dari si Jurik. Demi menyelamatkan Gemma, Dana pun berpura-pura mengikuti Gemma ke pintu keluar, yang tiba-tiba dia mendorong dan menguncinya. Sebelum Dana nekat pergi menghadapi si Jurik, dia mengatakan pada Gemma, kalau dia tidak akan membiarkan satu orang pun melukainya. Dan setelah itu, dia pergi menghadapi si Jurik yang membuat dia dicekik dan dilempar ke sana kemari hingga mati. Gemma yang menangis karena ibunya telah mati, tiba-tiba. Pada keesokan harinya, polisi pun datang untuk memeriksa keadaan Gemma dan menanyakan perkara kejadiannya yang dijawab olehnya, kalau itu adalah ulah si Jurik alias Niles. Dengan selamatnya Gemma, maka berakhirlah cerita film ini. Untuk para sobat Yuk Nonton, yang ingin menonton filmnya, silakan lihat judul dan tahunnya. Terima kasih sudah menonton videonya, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya.